Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nobi. Selamat datang di Inspiring Talks bersama saya Raras. Dan di Inspiring Talks kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Sally Giovanni, yaitu owner dari Batik Trusmi. Ada yang udah tahu belum nih? Nah, yang belum tahu kita akan kenal lebih dekat lagi sama Ibu Sally di sesi Inspiring Talks kali ini. Dan ini dia Ibu Sally Giovanni. Halo, assalamualaikum Bu Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Nobi, Ibu Sally Giovanni ini merupakan owner dari BT Batik Trusmi ya Ibu. Betul. Ya. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang nih bagaimana Ibu Sally memulai bisnisnya yang sekarang sudah luar biasa ya Bu. Masya ya. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat Nobi, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya Bu ya, biar sahabat Nobi juga pasti pengen kenal lebih dekat dulu. Siapa sih Ibu Sally Giovanni ini? Mungkin ada yang cuma tahu Batik Trusminya aja tapi nggak tahu woman behind-nya. Siapa di balik Batik Trusmi? Nah, boleh diceritakan background dan latar belakang dari Ibu Sally? Iya, seneng banget. Terima kasih ya buat kesempatan yang sangat luar biasa nih. Aku mau sharing sedikit ya kan. Flashback cerita aku merintis dulu tuh BT Batik Trusmi gimana sih, kan mungkin banyak yang belum tahu ya. Taunya sekarang BT Batik Trusmi alhamdulillah sudah ada di mana-mana ya Bu ya. Iya gitu. Tapi sebenarnya dulu tuh aku di tahun 2006 itu aku saat lulus SMA, aku mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko. Itu mengambil keputusan menikah di usia muda, dan langsung memulai usaha. Baiklah. Itu tepatnya sih waktu itu aku masih usia 17 tahun ya. 17 tahun sudah memulai usaha. Betul. Tapi ya orang-orang mungkin pada bertanya, maksudnya usahanya batik? Nggak mungkin dong. Ya kan, karena saat itu aku ya cuma lulusan SMA, belum punya ilmu bisnis, belum punya pengalaman bisnis. Aku juga cuma modal dari amplop nikahan. Jadi dulu tuh jualannya kain kafan. Jadi Ibu Sally, untuk background keluarga sendiri, Ibu Sally itu berasal dari keluarga makanya aku nih nggak pernah malu ya, nggak pernah malu menceritakan memang background dari keluarga aku tuh. Aku keluarga yang sederhana, ibuku single parent, aku anak pertama yang punya adik yang memang aku harus berjuang bersama ibuku gitu. Malah aku pikir tadinya mungkin Batik Trusmi dimulai dengan ibunya, tapi ternyata plot twist ya. Kita akan ceritakan nih ya. Dan tadi udah diceritakan juga latar belakang kehidupan Ibu Sally, ternyata dari keluarga yang biasa sederhana, dan ibunya juga single parent, jadi benar-benar struggle sekali kehidupannya pastinya dari kecil ya Ibu ya. Dan akhirnya sukses sampai sekarang. Nah, untuk mulai Batik Trusmi ini, saya juga udah kepoin sedikit nih tentang Ibu kan. Jadi memulainya itu dengan pasangan. Tadi udah diceritakan sedikit dengan Ibu Sally kalau dia mulainya itu di umur 17 tahun. Nah, memulai dengan pasangan, gimana nih ceritanya Bu? Coba sekarang lebih detail lagi nih Bu, diceritakan. Iya, jadi pertama kali ketemu sama pasangan ya kan, suami ya. Iya, dulu tuh kita sama-sama ngobrol. Jadi dia cerita, saya tuh anak bungsu dari 7 bersaudara. Oh, aku anak pertama dari 2 bersaudara gitu. Nah, orang tuanya pasangan aku ini pengen anaknya tuh bisa bertanggung jawab, ya kan, secara anak bungsu ya. Terus bisa mandiri kayak gitu kan. Terus aku bilang, iya sih, aku juga sebagai anak pertama gitu kan, aku punya tanggung jawab juga, aku punya adik, ya apalagi ibuku single parent, aku juga pengen mandiri. Akhirnya ya kita berdua sama-sama ngobrol, oh ya udah gimana nih kalau kita lulus SMA, kita menikah, karena kita pengen berjuang bareng, berusaha bareng kayak gitu. Wow, habis ngobrol, set langsung klik, langsung memutuskan menikah. Nah, itu apa ada prosesnya dulu nih, ada Bu? prosesnya. Jadi awalnya juga orang tua nggak setuju tuh dengan keputusan kita, karena kan mikirnya kayak kalian tuh masih sama-sama muda kan. Betul, 17 tahun tuh muda sekali Ibu. Tapi alhamdulillah ya, karena waktu itu aku tuh maksudnya kenal sama Buya Yahya. Saat itu Buya Yahya baru pulang dari Yaman, beliau memberikan nasihat. Jadi kalau udah
ada sinyal jodoh itu lebih baiknya adalah memang disegerakan menikah kayak gitu. Karena menikah itu membuka pintu rezeki, menyempurnakan ibadah. Betul. Jadi banyak ininya lah, banyak manfaatnya lah, istilahnya banyak pahalanya lah kayak gitu. Akhirnya orang tua kami ya alhamdulillah menyetujui gitu. Akhirnya menyetujui untuk langsung dinikahkan saja Iya. ya. Oke. Lalu Ibu Sally, dan disitulah mulai ya Bu ya perjalanan bisnisnya di saat sudah menikah. Iya. Nah itu perjalanan bisnis mulai from zero to hero. Boleh diceritain nggak perjalanan bisnisnya dari yang katanya jualan kain kafan dulu gitu Bu? Iya, jadi kan kita dari amplop pernikahan, aku juga numpang tinggal di rumah mertua. Jadi kita tiap pagi tuh naik motor, aku sama suami tuh jualan kain kafan door to door ya, luar biasa. Nawarin ke orang, dan orang itu banyak yang nggak mau beli kain kafan. Itu butuh mental yang kuat Ibu ya. Betul gitu kan. Aku kayak ya ampun, harus berani ditolak. Iya, kok jualan sesusah ini ya gitu kan. Bu mau nggak beli kain kafan? Ah nggak mau gitu kan. Gitu. Tapi ya di situ sih aku kayak langsung belajar gitu kan. Oh ternyata kita ketika di lapangan berbeda ketika kita di sekolah. Jadi kalau di sekolah itu kan belajar dulu baru ujian. Betul. Kalau di dunia bisnis ya ujian dulu baru kita belajar. Ya ampun, aku dikasih ujian nih, barangku nggak laku, baru kita belajar. Kenapa ya? Oh kayaknya nih barangnya yang aku jual nih kurang cocok. Kain kafan kan orang belum tentu semua mau beli. Kalau meninggal baru dibutuhkan. Kalau belum meninggal kayak aku nih sekarang nawarin kayak Mbak mau beli nggak kain kafan? Ya kayak ini gak sih Bu, takut gak sih Mbak? Terus kayak gak urgent kan, gak urgent untuk dibeli kan gitu. Mendingan beli apa? Mendingan beli baju Nobi, betul nggak? Iya, bisa buat itu jalan-jalan dulu ya kan. Kalau disuruh pilihan nih, mau beli kain kafan apa beli baju Nobi? Baju Nobi sih Ya untuk kan, sekarang masih makanya. duniawi sekali. Gitu. Tapi dari situ aku belajar dari ujian aku jualan kain kafan gak laku. Akhirnya aku mikir, kain kafan ini dibuat apa ya gitu loh. Dari kain kafan putih itu ibaratnya ya bikin apa nih? Karena daripada stoknya menumpuk. Lalu alhamdulillahnya ternyata salah satu bahan baku pembuat batik itu ya kain kafan itu, kan kain katun. Bahannya juga adem gitu ya, kan, sama. Akhirnya yang tadinya pengetahuan aku batik tuh cuma baju seragam sekolah, dari situ aku banyak belajar tuh ke pengrajin batik. Bahan batik tuh apa aja, prosesnya gimana, ada batik cap tulis, ada kombinasi gitu. Terus dijualnya marketnya kemana, akhirnya alhamdulillah dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, dari yang tadinya biasa aja jadi tertarik, jadi suka, sampai akhirnya aku di hati aku tuh aku begini, saya sebagai anak bangsa yang punya tanggung jawab untuk melestarikan budaya batik ini. Luar biasa, dikulik banget tuh ya Bu ya tentang batik ya. Ternyata di setiap ujian tuh ada hikmah. Nah itu dia. Ya kan? Itu dia. Aku kayak bersyukur banget gitu. Coba kalau aku nggak mendapatkan ujian jualan kain kafan gak laku, belum tentu aku kepikiran. Sekarang seperti itu. Kepikiran untuk jualan batik akhirnya dari kain kafan ya, jauh sekali ya Bu ya kayaknya kalau dipikir-pikir ya. Nah itu adalah cerita munculnya ide untuk batik Trusmi ya tadi ya, karena daripada stok kain kafan numpuk nih kita apain, akhirnya muncullah ide kita jualan batik. Nah kenapa nih Bu namanya jadi Trusmi? Gimana cara dapetin nama brandnya itu kan kayak susah tuh, kita kadang kalau mau mulai usaha, namain apa ya? Apakah Ibu Sally dalam proses menamai brand ini ada cerita di balik itu? Iya, jadi kalau nama itu kan adalah sebuah doa ya. Betul. Jadi Trusmi itu harapannya terus bersemi. Wah, terus bersemi sahabat Nobi ya. Jadi kalau kalian lihat batik Trusmi, terus bersemi diingat-ingat ya. Gitu. Terus aku juga pengen batik Trusmi ini bisa go internasional. Jadi orang menyebutnya Trust Me. Trust me. Bener-bener ya, percayakan saja. Iya dong. Itu pas banget ya Bu ya, namanya jadi gampang diingat gitu ya, batik Trust Me. Luar biasa. Nah, dalam perjalanan from zero to hero luar biasa sekali tadi ya, sudah diceritakan sedikit ya sahabat Nobi. Pasti ada tantangan terbesar yang dihadapi ketika membangun
bisnis? Boleh diceritakan Ibu? Pastinya ya, di dalam bisnis, di dalam kehidupan, ya kan, selama kita masih hidup di dunia ini pasti akan ada tantangan. Ujian atau tantangan gitu ya. Tapi kita harus percaya, dengan adanya tantangan itu bisa menaikkan derajat kita. Jadi kita bisa belajar lebih banyak lagi. Dengan adanya ujian itu Allah sudah kasih satu paket dengan solusinya. Itu kita harus yakin dulu itu. Karena kalau kita nggak yakin itu bahaya nanti. Ketika dikasih tantangan, ketika dikasih ujian, kalau kita nggak yakin kita udah mendapat udah ada solusinya, itu kita bisa menyerah. Itu. Jadi alhamdulillah selama saya mendapatkan tantangan atau ujian terbesar saat itu, saya pernah saya merintis 1 toko, 2 toko, 3 toko, terus akhirnya 2 toko harus tutup, cuma buka 1 toko, saya dikhianati, saya ditipu, sampai saya rugi gitu. Itu titik terendah, tapi itu alhamdulillah membuat saya bangkit kembali. Jadi saya percaya Allah sedang menyiapkan rencana terbaiknya untuk hambanya ini, ya kan? Kita kalau mau naik kelas dikasih ujian dulu kan? Betul sekali. Nah itu aku percaya itu. Jadi ketika kita dikasih ujian, percayalah Allah mau menaikkan kelas kita gitu. Dan alhamdulillah terbukti gitu kan. Dari dulu saya cuma ya toko saya kecil, dikasih ujian jadi alhamdulillah toko saya besar. Yang tadi tokonya 1 alhamdulillah jadi 2. Jadi di setiap ujian pasti ada hikmah. Pasti. Iya, setiap tantangan pasti udah ada lah satu paket. Pasti satu paket Allah kasih solusi. Betul. Ya, tadi aku pengen tahu banget nih Bu, titik terendah pasti ada ya dalam menghadapi segala perjalanan kehidupan. Nah, gimana sih Bu untuk menghadapi titik terendah? Pasti kita manusia ya Bu ya, ada rasa sedih-sedihnya, pasti ada down-downnya juga. Nah, Ibu Sally tuh cara menguatkan diri untuk ayo bangkit lagi gitu. Itu gimana? Iya. Dan satu lagi untuk ceritain ke sahabat Nobi juga bisa titik terendahnya yang paling rendah, ceritain aja Bu. Iya, jujur manusiawi ya. Saya juga pernah ketika di titik terendah saya ngerasa pengen give up gitu kan. Pasti. Karena capek banget loh gitu loh. Sedih banget loh. Tapi saya keingetan lagi analoginya seperti ketika kita naik sepeda. Kita kan belajar naik sepeda tuh waktu kecil. Jatuh nggak? Kebanyakan jatuh dong. Nggak jarang sekali orang begitu anak kecil naik sepeda langsung lancar, jarang banget. Ya kan? Ketika ada proses ketika kita belajar naik sepeda kita jatuh. Sakit nggak? Sakit. Berdarah nggak? Berdarah gitu. Tapi keputusan ada di tangan kita. Kita mau bangkit lagi, belajar lagi naik sepeda sampai akhirnya kita berhasil, atau kita menyerah. Nggak mau jatuh tuh sakit loh, berdarah lagi, sedih lagi gitu. Jadi kembali lagi keputusan ada di diri kita. Kita mau seperti apa? Dan saya tuh punya punya cita-cita istilah dalam hidup saya. Saya tuh pengen banget menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lainnya. Karena ini kan pertanggungjawaban saya di dunia. Allah akan nanya, kamu diciptakan di dunia ini, dihidupkan, kamu udah ngapain aja gitu kan. Dan kita nggak pernah tahu waktu kita di dunia ini sampai kapan, kita nggak pernah tahu. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Dalam arti orang yang merugi apa? Baru dikasih ujian kayak gitu udah nyerah. Betul. Ya kan? Betul. Jadi di situ, di titik itu, walaupun aku titik terendah, aku sebagai manusia, aku sedih, aku rasanya ingin menyerah, tapi kembali lagi. Ya, kembali lagi Allah tuh menciptakan kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling banyak bermanfaat. Makanya kita nggak boleh nyerah. Kita harus berjuang. Dunia ini bukan tempat untuk kita menyerah. Dunia ini tempat kita untuk berjuang. Itu. Jadi kita harus memaksimalkan kesempatan yang Allah kasih di dunia ini untuk ya berbuat baik lah. Seperti itu. Oke, jadi yang bisa menguatkan diri kita adalah ya diri kita sendiri. Betul, itu tadi ya. Keputusan ada di diri kita. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain tuh. Kalau kita disakitin orang lain, dikhianatin orang lain, kita nggak boleh nyalahin orang lain karena keputusan sebenarnya ada di diri kita. Ada nggak sih cerita zaman-zaman masih struggle membangun bisnis yang benar-benar di saat titik yang benar-benar rendah banget, Bu? Aku pernah di titik yang aku sampai habis-habisan. Aku ditipu, modal aku nggak ada, udah habis, dikhianatin juga sama orang itu kan.
Dan aku saat itu nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Aku cuma sama suamiku sampai kayak, ya Allah kok begini banget ya gitu. Tapi kita nggak bisa meminta pertolongan manusia. Kita harus minta pertolongan Allah gitu kan. Nah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan ya kan, daya upaya selain kekuatan Allah. Kita ini manusia lemah gitu kan. Yaitu satu, iman. Kita harus punya iman. Makanya kenapa nauzubillah min dzalik ya, banyak orang yang bunuh diri karena di titik terendah ya kan kayak gitu. Karena imannya mungkin gitu kan, iman kita kan naik turun juga. Makanya harus dicas terus dengan cara yaitu kita harus ya datang ke pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat ustadz atau ustazah. Jadi itu menguatkan. Alhamdulillah waktu di titik terendah itu ya saya punya guru lah yang bisa menguatkan saya gitu. Tenang Mbak Sally, ada Allah gitu. Mbak Sally walaupun dikasih ujian sebesar apapun, Mbak Sally masih dikasih nikmat yang banyak sama Allah. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Itu yang kadang kita tidak terfikirkan. Iya, kita nggak sadar kita kan. selalu ngejar sesuatu. Betul, kita masih dikasih sehat loh sama Allah. Kenapa kita harus menyerah gitu? Itu sih. Bu. Nah, jadi bisa jadi inspirasi juga untuk sahabat Nobi yang mungkin sekarang lagi nonton ini, lagi merasa ada di titik terendah. Coba deh ya, Ibu Sally sudah berhasil melewati itu semua dengan yakin, dengan kuat ya Bu ya. Nah oke, baik Ibu Sally, yang berikutnya nih aku juga pengen tahu keputusan terbaik dalam membangun bisnis. Jadi aku pernah ngambil keputusan yang alhamdulillah ya, sekarang aku syukuri dengan keputusan itu gitu kan. Jadi saat itu ada nih tempat nih ya kan, tempat yang memang aku pengen banget nih buat usaha. Tapi semua orang bilang gitu kan, tempat itu tuh kalau buat usahanya udah pernah gagal. Udah ada tuh yang di tempat itu tuh usahanya gagal. Terus bangkrut ya kan, bikin koperasinya bangkrut, bikin usahanya gagal. Terus ada juga ya kayak rumah tangganya hancur gitu kan. Ya? Iya. Cuma aku harus ngambil keputusan, aku sebagai pembisnis ya kan, aku harus bisa mengalahkan mitos gitu loh, ya kan. Aku yakin gitu kan, oh masa sih nggak ada rezeki di tempat ini, Allah kan pasti kasih rezeki dong. Yaitu aku ambil keputusan itu dengan sebenarnya orang-orang pada nggak setuju. Takut kata gitu kan. Takut dulunya. Tapi akhirnya gimana Bu? Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu kan, tempat itu gak ada tragedi-tragedi yang aneh ya? Gak ada yang aneh-aneh gitu kan. Alhamdulillah. Karena apa? Ya itu semua tuh dari niat dari diri kita. Niat dari diri kita. Dan kalau menurut aku ya, kadang sugesti-sugesti itu yang mengganggu pikiran kita. Iya, betul sekali. Iya, kita nggak boleh gitu. Kita harus positive thinking, kita harus yakin, dan ya udah kita ikhtiarnya maksimal. Iya. Jadi keputusan terbaiknya adalah mengalahkan mitos. Ya, ini bisa di-underline ya sahabat Nobi ya. Dan dalam bisnis, strategi apa sih yang Ibu gunakan untuk bisa sampai di titik yang sekarang? Ya, sebenarnya kan ya ilmu saya nggak banyak ya kan. Tapi saya tuh punya semangat yang sangat kuat, dan saya orang yang senang belajar. Jadi dari dulu itu saya banyak belajar dari orang-orang yang udah sukses. Contohnya ya dulu aku pernah ketemu sama Ibu Nur Hayati Subakat. Jadi itu ini kan foundernya Paragon ya kan, dia punya brand Wardah, dan alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk sharing. Ya kan, aku aku dengerin ceritanya tuh luar biasa banget gitu. Dari yang benar-benar mulai dari nol, dia dari yang tadinya Ibu Nur ini bekerja, terus akhirnya mengambil keputusan untuk membuat usahanya sendiri, terus sampai dikasih ujian kebakaran ya kan, sampai habis semuanya, tapi beliau bangkit lagi sampai alhamdulillah sekarangnya ya menjadi perusahaan besar kan. Nah, aku banyak belajar dari situ. Oh, ternyata strateginya orang yang sukses itu pertama ya niat dulu. Ya kan, udah niat, lalu dia akan melakukan apa yang bisa dia lakukan saat itu gitu kan, dan dia menikmati prosesnya. Ya, dan beliau itu sangat fokus, udah di kecantikan kan, di kosmetik gitu kan, fokus di situ, lalu konsisten. Itu dia Bu yang susah Bu. Ya kan? Zaman sekarang apalagi anak-anak muda mungkin yang baru memulai bisnis ya Bu ya,
konsisten itu susah Betul. sekali karena kayak gampang goyah Bu ya. Pastinya ya. Kayak aduh gak berhasil nih gitu. Iya. Itu dibutuhkan mental yang sangat kuat. Nah, sekali. makanya ini perbedaannya. Kenapa aku bilang terserah. Aku suka nanya ke anakku, Iya. kamu cita-citanya mau jadi apa? Iya. Misalkan dia mau jadi profesor, dia mau jadi dokter. Aku bilang nggak apa-apa. Mau jadi profesor, mau jadi dokter nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu punya mental entrepreneur. Dia bilang, apa tuh mental entrepreneur? Mental berjuang, mental berjuang. Ya. pantang menyerah. Karena mau apapun pekerjaan kita nanti Iya. harus ada mental berjuang. Betul gitu kan. Nah, berjuang tuh yang seperti apa? Berjuang itu konsisten kita, disiplin. Gitu. Ya kan? Konsisten tuh gimana caranya biar kita konsisten? Kita harus memaksakan diri kita melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Ya kan? Misalkan nih, bangun lebih pagi. Terus aja. Tadinya apa? Terpaksa. Tapi akhirnya Lama-lama jadi kebutuhan, terbiasa akhirnya. Jadi apa? Jadi konsisten dong. Itu dia gitu. Aku belajar banyak Bu, sih ya. itu. Jadi kalau saya juga kalau melihat pebisnis itu pasti intinya satu, konsisten sahabat Nobi. Ayo yang lagi mau mulai bisnis, siapkan niat dan juga siap konsisten nggak nih, ya nggak Bu? Dan pertanyaan berikutnya nih Bu, ini lebih personal ya Bu ya. Jadi sebagai entrepreneur pasti waktunya luar biasa nih dalam sehari ini aja. Setelah ini kayak Ibu bakal terbang ya ke Solo untuk mengisi seminar ya Iya, di sana. acara. Jadi waktunya tuh padat banget pasti dengan kegiatan-kegiatan yang Ibu Sally punya. Bagaimana cara Ibu mengatur karir, keluarga dan juga pasangan? Iya, itu dia ya. Alhamdulillah kita sebagai wanita sama Allah sudah dikasih multi talenta ya, multitasking ya Bu ya. multitasking ya kan. Jadi tinggal kita pintar-pintar memanage waktu. Oke. Betul. Kita sebagai kodratnya kita sebagai wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, berarti mana yang harus kita prioritaskan? Keluarga dong. Betul. Ya. Untuk usaha gimana? Untuk usaha ya kita jadi support system. Ya, caranya adalah saya selalu membuat time boxing setiap harinya. Time boxing. Betul. Dari mulai bangun pagi, saya mau bangun jam berapa nih? Udah ada schedule-nya. Udah ada tuh ya, schedule-nya seharian ya, Bu, ya. Jadi biar kita disiplin, bangun jam sekian, lalu nyiapin buat anak-anak berangkat sekolah, terus nyiapin buat suami, udah kayak gitu lanjut ada meeting 1, meeting 2, meeting 3. Udah meeting semua lanjut untuk ya kita kan makhluk sosial. Pastilah ada acara-acara di luar. Pasti. Ya kan itu. Dan harus jemput anak sekolah jam berapa? Kan saya anak ada 3 ya kan. Yang TK ini yang perlu dijemput gitu loh. Iya. Cuma kan yang 2 juga harus kita jadwalin gitu kan waktunya. Ngobrol ketika pulang sekolah tuh ngobrol gitu kan sama anak yang satu, ada gimana di sekolah gini-gini. Jadi memang itu sebuah kita tuh harus pintar memanage waktu, membagi mana yang diprioritaskan, mana yang bisa didelegasikan. Oke. Ya kan? Kayak sebenarnya kemarin aku ada acara juga, tapi aku bisa delegasi ke orang. Kalau kayak gini kan aku nggak mungkin delegasi, harus akunya kan yang bercerita. Betul. Jadi kita harus bisa memisahkan mana yang bisa didelegasikan, mana yang enggak. Kita nggak bisa jadi one man show semua kita kerjain. Waktu kita 24 jam satu hari. Sama waktunya presiden, sama waktunya artis, sama waktunya pengangguran. Betul sekali. Allah kasih 1 kali 24 jam semuanya, apapun profesinya. Tinggal kita aja mau memanage waktunya seperti apa. Bisa dengan baik, dengan maksimal, dengan sesuai kebutuhan, kayak gitu. Manajemen waktu yang Manajemen utama waktu. ya. Terus pernah nggak sih kayak anak-anak protes gitu, mama sibuk banget gitu, pernah nggak sih? Pernah, anak-anak protes gitu. Tapi alhamdulillah dari dulu aku anak 1, anak 2, anak 3 ini aku sering bawa kemana-mana kalau dia lagi libur. Kadang ikutan ya? Iya, kalau lagi misalkan nggak sekolah gitu, aku ada acara ya aku bawa. Jadi dia tahu, oh mamanya tuh ngapain ya gitu kan. Oh mamanya ngisi seminar, oh mamanya meeting, oh mamanya ternyata ada acara gitu. Iya. Terutama untuk anak yang paling kecil tuh suka rewel nggak kalau ditinggal-tinggal sekarang?
Alhamdulillah ya, karena dia sering dibawa dan maksudnya kadang juga aku kasih pengertian ke dia kalau memang bisa ikut Bella ikut, tapi kalau misalkan nggak bisa ikut Bella harus di rumah. Dia sekarang udah mengerti. Sudah ngerti ya. Jadi nggak pernah rewel. Alhamdulillah. Karena kadang sebagai seorang ibu itu ya, kadang kita kepikiran juga lagi kerja, kepikiran anak gimana gitu. Dan Bu Sally ini memulai bisnis itu bersama pasangan sampai sekarang tuh langgeng sekali, bahagia luar biasa. Masya Allah, ya Bu ya. alhamdulillah. Nah, gak semua orang bisa loh Bu untuk bisa berbisnis, berpartner dengan pasangan sendiri. Gimana sih tipsnya untuk bisa kita membedakan nih, ini saatnya kita lagi sebagai pasangan ya, dan ini saatnya kita menjadi partner bisnis ya. Boleh Ibu ceritakan? Jadi kalau yang namanya bisnis couple, bisnis couple benar. kita harus bisa komitmen untuk membagi tugas. Jadi ada kapasitasnya masing-masing. Jadi tidak saling mencampuri. Misalkan aku nih udah agreement ya sama suami. Oke, kapasitas aku apa? Kapasitas aku di eksternal. Jadi aku lebih ke networking, marketing, kayak gitu kan. Lebih ke mempromosikan Batik Trusmi di luar. Nah, kalau suamiku internal. Dia lebih ke manajemen, ya kan. Semua lah pokoknya laporan-laporan keuangan segala macem. Pokoknya dia gitu kan, tentang internal. Terus kita juga harus komitmen. Ketika kita di rumah itu kerjaan nggak boleh dibawa ke rumah, urusan kerjaan nggak boleh dibawa ke rumah. Itu stop. Pantang sekali ya. Pantang sekali. Udah kalau di rumah ya udah kita ngomongin anak-anak, ya pokoknya tentang keluarga lah, gitu kan. Dan ketika kita udah di kantor, stop, jangan ngomongin masalah keluarga. Tapi gitu. bisa ya Bu ya, memilah itu ya. Itu butuh waktu juga butuh waktu sih. nggak sih, Bu? Butuh waktu. Butuh Kadang waktu ya? kadang aku yang suka Apalagi masih ke bawah emosi. perempuan kadang kalau lagi moodnya nggak bagus gitu. Betul, ya masih aja gitu kan, udah di kantor tapi ini gimana sih kemarin ini. Tapi suamiku tuh sabar ya, orang yang ngingetin gitu kan. Ingat, kita ini udah di kantor loh, nanti ya ngomongin keluarganya nanti kalau kita udah selesai kerjaan, kita pulang baru gitu. Jadi ada enak dan gak enaknya juga ya Bu. Tapi banyak enaknya pasti ya, bisa banyak berbisnis. enaknya sih, karena apa ya, maksudnya kita kan hidup bersama ya kan. Jadi kurang lebihnya kita udah tahu satu sama lain. Betul sekali. Kalau sama orang lain kan ya belum tahu ya, kalau ini kan udah tahu, jadi bisa saling memahami. Nah itu dia, saling memahami. Tapi ya itu Bu, kadang ada yang nggak bisa juga nih berpartner dengan pasangan. Tapi ini luar biasa ya, bisa menjadi inspirasi juga untuk sahabat Nobi yang mungkin sekarang lagi pacaran nih Bu ya. Sama kayak Ibu Sally beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi mungkin jadi inspirasi buat sahabat Nobi yang ayo coba sama pasangannya sekarang mau bisnis apa nih ya kan. Enak loh bisnis sama pasangan ya Bu. Enak loh. Banyak sukanya ya Bu ya daripada dukanya ya. Iya, tapi tetap ada ya suka duka, tapi banyak sukanya karena apa ya, kita bisa sharing bareng. Betul, gitu kan. Menikmati hasilnya bareng, berproses bareng, luar biasa. Dan Bu, kalau misalnya nih Ibu diberi waktu untuk memulai bisnis dari nol lagi, apa strategi apa yang akan Ibu lakukan perbedaannya? Jujur ya, waktu aku dulu kan aku memulai bisnisnya dari nol dengan menggunakan strategi konvensional. Betul. Itu pada zamannya loh, ya kan? Aku kan dari 2006. Belum ada tuh ya namanya online kayak gini. Instagram, iya, belum ada media sosial, booming, ya. betul, iya. Tapi ya udah, emang pada zamannya harus seperti itu, ya udah kita jalani gitu kan. Nah pada zaman sekarang ya kan nggak bisa dong kita melakukan cara yang dulu kita kerja lakukan sendiri gitu ya. Kayak dulu Ibu door to door nih. Nah, kalau gitu sekarang kan. dilakukan door to door kayak nggak cocok ya, gitu, nggak cocok ya. gitu kan. Iya, jadi kita harus menyesuaikan pada zamannya. Kalau aku bilang tiga poin ini tolong diingat gitu kan. Yang pertama adalah kita harus terus berinovasi. Inovasi. Kayak Nobi nih penuh dengan inovasi nih. Yang tadinya nggak ada motif batik, berinovasi jadi ada motif batik. Nah ini ya kan? salah satu yang Ibu pakai iya, ya, cantik banget kan. ya. Alhamdulillah ini best seller banget. Best seller ya. Kemarin, kolaborasi Batik Trusmi dan Nobi. Betul. Ya. Jadi aku kayak ngelihat Nobi, oh iya dia terus berinovasi, ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua beradaptasi.
yaitu menyesuaikan. Kalau dulu aku jualan cuma offline, sekarang udah zamannya online, ya kita harus beradaptasi dong. Betul. Kita belajar gimana caranya memaksimalkan di dunia digital yang sekarang ini. Itu dia. Ya kan, mau nggak mau loh, ya kan, beradaptasi. Yang ketiga adalah berkolaborasi. Itu dia Bu, kolaborasi itu sangat penting Iya, ya. alhamdulillah nih kayak gini kan, ini aku bentuk kolaborasi aku sama Nobi. Jadi Nobi pakai motif batik Trusmi, berkolaborasi. Aku juga seneng banget akhirnya ada nih batik dengan desain yang modis seperti ini, sekali cantik ya sahabat iya. Nobi, mungkin bisa langsung dikepoin nih ya yang lagi butuh buat pergi-pergi nih, cantik banyak sekali tuh koleksinya. Tuh koleksinya nih ada berapa warna ya Bu ya? Ada Sekarang 2 lagi ya? ada 2 warna, tapi nanti kita mau tambah lagi. Mau koleksinya. tambah lagi, ayo coba ya langsung aja loh kalian kalau misalnya kepo nih, ini soalnya warnanya biru cantik banget, Cantik sky banget. blue ya. Jadi kolaborasi itu salah satu strategi yang bisa kita pakai dalam dunia bisnis sekarang. Betul. Jadi tadi aku udah note inovasi, adaptasi dan kolaborasi ya. Ingat ya sahabat Nobi ya, dicatat ini ya. Terus Ibu Sally, tadi kan kalau dalam dunia bisnis mentor ibaratnya ya, mentornya Ibu Sally itu adalah Ibu Nurhayati selaku owner Wardah. Nah, kalau role model dalam kehidupan siapa Bu? Aku dari dulu terinspirasi sama ibuku sih. Ibu. Karena beliau struggle banget, fighting ya. Maksudnya beliau single parent, berjuang membiayai anak-anaknya ya kan, mendidik anak-anaknya sampai alhamdulillah anak-anaknya ya maksudnya di titik yang sekarang gitu ya. Itu kalau menurut aku sebuah perjuangan yang luar biasa ya, karena sebenarnya di titik beliau tuh belum tentu semua perempuan tuh mampu menghadapi itu gitu kan. Dalam kondisi itu bisa aja beliau menyerah, tapi kan enggak gitu kan. Beliau fighting untuk sampai anak-anaknya berhasil. Luar biasa. Jadi ibu ya yang sangat menginspirasi, single parent tapi bisa membiayai anak-anaknya itu semua. dia. Dan untuk awal-awal bikin batik Trusmi pun sangat disupport sekali sama ibu pastinya ya? Alhamdulillah, sama orang tua, sama keluarga itu tapi sangat disupport. apakah ada basic pedagang kah sebelum ini? Ibuku dulunya jualan di pasar gitu sih. Jadi emang sudah ada turunan ini ya. Betul, aku dulu entrepreneur ya. Iya, pulang sekolah tuh ya bantuin ibuku jualan di pasar. Jadi udah seneng jadi sih udah jualan. Sudah menggeluti itu juga ya sebelum memulai bisnis ini. Oke. Ibu Sally, pertanyaan terakhir nih ya untuk sahabat Nobi semua yang lagi nonton ini yang mungkin mau memulai bisnis juga seperti Ibu Sally. Tips dari Ibu Sally untuk memulai bisnis. Iya. Yang pertama pastinya kan niat. Ya, kita perbaiki dulu niat kita. Kalau niat kita untuk berbisnis hanya untuk diri kita sendiri, nanti Allah akan kasih kapasitas ya segitu aja buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita niat bisnis untuk ya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak, bisa membahagiakan orang banyak, alhamdulillah Allah akan memberikan kapasitas yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Itu niatnya ibadah ya. Betul, niatnya ibadah. Jadi perbaiki niat. Yang kedua, ya udah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mulai aja dulu. Start now gitu kan. Take action gitu. Ya, Jangan sampai gini loh, kita banyak beralasan, ya kan? Tapi saya kan cuma lulusan SMA. Jadi buang kata tapi. Iya, Bu. Buang kata tapi, ya kan? Buang kata tapi ya. Jangan banyak beralasan gitu kan. Dan jangan sering ditunda-tunda. Nanti deh kalau saya udah lulus, nanti deh kalau saya udah punya modal, nanti. Buang kata nanti. Jangan ditunda. Kalau kita udah punya niat baik, lakukan, take action mulai dari sekarang. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan, buang kata tapi dan nanti, jangan ada beralasan dan jangan ada penundaan gitu. Yang ketiga, mari kita menikmati prosesnya. Karena saya melihat semua orang-orang sukses, perusahaan-perusahaan besar itu semua berproses. Pasti ya. Nggak ada yang instan gitu kan. Even mie instan pun tetap harus ada dimasak. Proses ya, Bu. Dari keras ke bisa dinikmati. Makanya, itu dia. Mungkin ketika orang ditanya siapa yang mau sukses, semua mau sukses. Tapi ketika ditanya mau nggak menjalani prosesnya, nah itu belum tentu semua mau menjalani prosesnya. Tapi kuncinya ya orang mau sukses ya harus menjalani prosesnya gitu kan. Terus yang keempat adalah jangan pernah menyerah. Pantang menyerah ya. Ya.
Karena apa? Tenang aja, di setiap ujian itu sudah ada satu paket dengan solusinya. Jadi kita jangan menyerah, ya kan? Kata Allah kan kita harus terus berjuang, kayak gitu. Ibaratnya gini loh, kesuksesan tuh ada di atas. Kita tuh butuh anak tangga untuk mencapai kesuksesan. Dan kita nggak pernah tahu di anak tangga yang keberapa kita akan mencapai kesuksesan itu atau mendapatkan kesuksesan itu. Bisa jadi nggak boleh nih kita membanding-bandingkan. Aku di anak tangga ketiga mungkin lebih cepat di anak tangga kedua. Tapi mungkin juga aku ketika di anak tangga ketiga aku terpleset, turun lagi, jatuh lagi, harus naik lagi, mulai lagi dari tangga pertama, tangga kedua. Jadi kita nggak pernah tahu proses seseorang. Mari kita tidak boleh membanding-bandingkan, menghargai setiap prosesnya gitu kan. Jangan pernah menyerah. Yang terakhir, keyakinan yang sangat kuat. Keyakinan yang kuat, terutama yakin dengan diri kita sendiri. Jadi gini, trust me, percaya. Sama ya, berarti trust me. Jadi gini loh, maksudnya kita itu kan mau berusaha itu kan berarti mau meyakinkan orang. Betul. Kalau kita sendiri nggak percaya diri, gimana orang lain mau percaya sama kita? Sekarang gini, aku nih minder nih pakai ini, terus aku mau jualan, mau beli nggak sih ini? Orang nggak percaya. Tapi kalau aku dengan percaya diri, ini cantik loh, ini bagus loh, jadi ini keren terpancar. loh. Yes, keluar. Inner beauty-nya keluar. Rasa percaya dirinya bisa dirasakan sama orang lain. Jadi energinya nyampe. Makanya kita harus punya keyakinan yang sangat kuat. Yakin dengan diri sendiri, yakin kita punya potensi, yakin setiap orang punya hak untuk sukses, yakin Allah selalu bersama kita. Nah, luar biasa sekali ya sahabat Nobi. Coba didengarkan tadi poin-poinnya adalah ketika kita mau memulai bisnis, yang harus kalian punya adalah pertama adalah niat, terus mulai aja dulu, terus nikmati prosesnya, pantang menyerah dan punya keyakinan yang kuat. Luar biasa, hari ini sangat menginspirasi sekali ya obrolannya ya Ibu Sally. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah menceritakan banyak sekali pengalaman yang luar biasa, from zero to hero. Sekarang ada di titik yang sekarang luar biasa sekali. Dan keep inspiring Ibu Sally, sehat selalu. Amin. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang untuk bisa membagikan cerita dengan sahabat Nobi. Iya, semoga bermanfaat buat sahabat Nobi, semoga bisa menjadi inspirasi dan menjadi motivasi buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Baik, sahabat Nobi semuanya, tadi sudah pertanyaan terakhir yang sangat menginspirasi sekali dan kita sudah selesai nih ya berbincang-bincangnya ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Dan seperti biasa, jangan lupa nih untuk like, komen, dan subscribe channelnya Nobi. So, terima kasih sahabat Nobi semua. Saya Raras dan Ibu Sally Giovanni. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.